Company itu milik perseorangan atau milik sekumpulan orang banyak? Kami suku Belangsa Udara, Baginda. Menarik, sekumpulan orang kaya menjadi satu. Modal kalian pasti besar. Tidak heran kalian membawa senapan ini untuk berdagang. Tentu Baginda paham, perjalanan kami sangat jauh dan benar-benar berbahaya. Kami perlu melindungi diri. Melindungi diri? Dari siapa, Tuan? Apakah orang-orang di belakang Tuan? Atau penduduk Pulau Banda? Apa Anda dengar dengan kejadian di Kepulauan Bandar itu hanyalah sebuah insiden biasa? Para perusuh itu melanggar janji yang telah kami buat bersama raja mereka. Begini Tuan, kami ini sudah lama berdagang dengan bangsa-bangsa lain. Tidak pernah terjadi perselisihan besar. Justru kami saling bertukar pikiran, saling belajar, dan tukar ilmu. Begini Baginda, Saya tidak keberatan jika Anda ingin berdagang di wilayah saya. Saya izinkan Anda untuk membangun perwakilan sini. Tapi sebagai mahar kerjasama ini, saya akan mengenakan pajak 60% setiap penjualannya. baik, tawaran Baginda akan kami bahas terlebih dahulu dengan pemimpin kami. Sebagai persembahan, izinkan kami memberikan hadiah. Sudah menjadi tugas saya melindungi tuan-tuan ini di wilayah kekuasaan saya. Jadi saya rasa Tuan tidak membutuhkan bina itu lagi. Segera singkirkan masing-masing, dan dalam waktu 6 bulan tidak ada kabar dari mereka. Perintahkan Tumenggung Mendorejo dan Adipati Tiga untuk mengirimkan surat saya kepada mereka. Siap Tuan. Punten dalam Tuan. Bukankah sikap kita ini terlalu berlebihan? VOC bukanlah sekedar perusahaan biasa seperti orang-orang Inggris, Portugis dan Cina berdagang. VOC merupakan perusahaan besar dan tentunya dengan modal yang besar. Tidak hanya pedagang yang mereka berikan. Saya sudah tahu ya. Lalu apa salah kamu? Menurut saya sungguh, bagaimana jika kita menjalin kerjasama dengan mereka? Kerjasama yang setara tentunya akan membuahkan hasil yang baik juga untuk daerah Mataram. Mereka itu akan lebih senang jika kita dijadikan kacau. Jadi cepat atau lambat nasib kita akan sama seperti penduduk Pulau Banda, Maluku, dan Jayakarta. Dan saya yakin mereka pasti menawarkan hal yang sama kepada Adipati Pulau. Lono, pergilah ke Sunda Kelapa untuk memata-matai VOC di sana. Siap Tuan. Adipati Ukur, segera rapatkan barisan di perbatasan Parayangan Banten. Siap Tuan. Kakang Siwaranu, segera tugaskan para jangkri untuk membuat benda ini. Siap Tuan. Orang-orang asing itu bisa berkuasa karena kita terlalu lemah di mata mereka.
bisa kuasai Mataram, kita bisa jadi kaya. Wahai prajurit-prajuritku yang gagah, dengan berat hati aku titipkan perjuangan ini kepada kalian. Perang ini adalah perang suci untuk melanjutkan perjuangan dari Patih Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Dengan menyebut Asmo Gusti Kang Aryo Jago, aku titahkan kalian untuk mukti untuk umati Ning Sunda Kelapa. Tuan, hamba ingin menyampaikan sesuatu. Seluruh pasukan Mataram dengan gagah melawan VOC. Tidak ada yang melakukan untunanmu, Tuan. Namun, semua hasil sia-sia. Kita kalah. Terlalu banyak pasukan yang gugur. Bahkan, prajurit terbaik Mataram pun gugur, Tuan. Seperti Tumenggung Banurekso dan Mandurejo. Lalu, Maaf, Tuan. Seharusnya ada cara lain untuk melawan mereka selain peperangan ini. dengan cara apa? Bekerja sama dengan mereka, menjadi budak-budak mereka, seperti keinginan Adutor itu. Aku tidak peduli orang-orang menulis apa tentang aku. Penyerangan ke Batavia ini bukan untuk tahun ini, melainkan untuk 100 tahun ke depan. Dunia ini harus tahu bahwa kita orang-orang bukan yang lemah. Karena cuci kita akan mencatatkan. Segera panggilkan Tidoro Piting dan seluruh pangeran untuk masuk. Saya perintahkan paman untuk membangun lubung pati di seluruh pesisir utara. Siap, Tuan. Setelah musim panen nanti, kita akan memanfaatkan lubung itu untuk berperang. Jika perlu, saya akan memimpin perang ini. Siap, Tuan. Attack! Bu, apakah saya masih pantas untuk menjalankan amanat dari Kanjeng Sunan? Tidak ada yang sempurna di dunia ini, Nduk. Saya sudah banyak mengorbankan nyawa untuk kuasa ini. Bagaimana anak cucu nanti? Kamu tahu, Kanjeng Sunan Kalijogo, Eyang Gurumu, serta Romomu adalah contoh dari perubahan manusia, nak. Gurumu dan Romomu itu adalah orang-orang terpilih yang telah melalui banyak rintangan. Sebagai manusia, setiap keputusan yang kita ambil memang akan membawa dua anak panah yang berbeda arah. Dan kamu, sebagai pemimpin, harus memilih salah satu anak panah tersebut untuk melanjutkan keturunan, melanjutkan generasi. Setiap keputusan dan perubahan memang akan memakan putra-putra terbaik di generasi kita. Namun, manusia yang agung, manusia yang baik akan selalu percaya pada generasi-generasi mendatang. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah pindah berkala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah. Jika ku
Nusa, Indonesia, Banda Anggraja, Jasismita, perempuan terkuat dalam hidupku. Terjanglah apapun yang kalian tuju. Kau datang saat gelapku mereka, seluruh hatiku untukmu Bidiana. Kau pantas dapat